Sebelum-sebelumnya di mana mereka selalu percaya diri untuk mendatangkan ratusan ribu warga untuk kemudian ikut berdemonstrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamzah Gantarang, sahabat bangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kembali kita akan mengikuti perkembangan pemberitaan yang beberapa hari yang lalu begitu viral dan mengagetkan kita semua terkait dengan agenda daripada PA212 dan EPE yang tergabung dalam GNPR, Gerakan Nasional Pembela Rakyat, yang rencananya akan melakukan demonstrasi sebagai bentuk reuni untuk mengenang sebuah peristiwa besar pada beberapa tahun yang lalu, yakni di tahun 2016. Aksi ini rencananya akan menggeruduk Istana Merdeka sebagaimana pemberitaan hari-hari sebelumnya, di mana pentolan EPI PA212 yakni Yusuf Martak sudah menghimbau kepada rakyat, kepada warga untuk kemudian menggeruduk istana. Kita akan melihat akan seperti apa kejadiannya besok. Kita akan menyaksikan apa mereka masih bisa memobilisasi warga dan umat Islam seperti sebelum-sebelumnya, di mana mereka selalu percaya diri untuk mendatangkan ratusan ribu warga untuk kemudian ikut berdemonstrasi. Tetapi kita akan coba membacakan dulu bagaimana pemberitaan daripada rencana aksi 411 ini di Istana Merdeka. Berita Tempo.com, reuni aksi 411 di Istana, Polda Metro Jaya sebut belum ada surat pemberitahuan. Ini beritanya masih baru, Rabu 2 November 2022. Tempo.com, Jakarta, Polda Metro Jaya menyatakan belum ada surat pemberitahuan tentang rencana reuni aksi 411 oleh Presidium Gerakan Nasional Pembela Rakyat GNPR pada Jumat 4 November 2022 mendatang. Belum saya cek hari ini surat pemberitahuannya, kalau kemarin belum ada, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Enda Sulpan kepada wartawan pada Rabu 2 Oktober 2022. Namun Sekretaris Majelis Suro PA212 Slamet Ma'arif menyampaikan keterangan sebaliknya. Ia menyebut pihaknya sudah mengirimkan surat pemberitahuan reuni aksi 411 ke Polda Metro Jaya sejak 20 Oktober 2002 lalu. Jadi ini sudah cukup lama penyampaian menurutnya dari Slamet Ma'arif dari tanggal 20 Oktober yang lalu. Sudah dikirim ke Polda Metro sejak 20 Oktober 2022. Surat pemberitahuan diterima Pak Juventus, tuturnya ketika dihubungi Tempo. Sebelumnya beredar poster dan seruan yang ditujukan kepada umat Islam agar mengikuti aksi reuni Akbar 411 pada 4 Oktober 2022 di depan Istana Merdeka, Jakarta. GNPR pun telah menggelar konferensi pers dan menyampaikan rencana aksinya ke publik pada 25 Oktober 2022. Selain itu mereka sempat menggelar tablik akbar menuju aksi 411 pada Ahad 30 Oktober 2022. Jadi persiapan mereka ini memang kalau disimak dari alur pemberitaan sepertinya memang dia sudah matangkan, karena ada banyak konsolidasi sebelumnya yang mereka sudah melakukan persiapan hingga konferensi pers pada tanggal 25 Oktober 2022 dan menyampaikan tentang maksud dan agenda untuk melakukan demonstrasi aksi besar-besaran di depan istana. Kemudian konsolidasi berikutnya itu dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2022 melalui gelaran tablik akbar menuju aksi 411
untuk memantapkan dan mengkonsolidasi kepada simpatisan beliau, ya, kepada jamaah beliau. Jadi ini sebenarnya adalah sebuah upaya untuk mencoba mengkonsolidasi untuk mengenang sebuah peristiwa besar, ya di mana bahwa reuni 411 ini memang merujuk pada demonstrasi besar yang terjadi di Jakarta pada 4 November tahun 2016 yang lalu. Saat itu ribuan orang dari berbagai daerah di Indonesia itu berbondong-bondong untuk kemudian mendatangi ibu kota, berkumpul di Masjid Istiqlal Jakarta, ya, untuk salat Jumat bersama dan berjalan menuju depan Istana Merdeka. Masa aksi 411 saat itu memprotes, ya, penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Aksi tersebut dimotori oleh kelompok Front Pembela Islam atau FPI yang kini berubah menjadi Front Persaudaraan Islam, bersama-sama pemuka agama seperti Rizik Syihab, Abdullah bin Nastiar, Bahtiar Nasir, Arifin Ilham, dan lainnya. Hanya saja bahwa aksi itu memang terkesan bermuatan politis karena saat itu Ahok sedang maju dalam pemilihan gubernur dan pada akhirnya bertarung melawan Pak Anies Baswedan dan harus Agus Harimurti Yudhoyono, di mana pada akhirnya Ahok pun tersangka dan ia pun kalah dalam Pilkada DKI Jakarta. Dan mereka hendak, ya, mengulang peristiwa itu, ya, dengan membawa kembali, ya, isu-isu untuk kemudian menyerang, ya, rezim hari ini yang ujung-ujungnya pasti itu adalah meminta Pak Jokowi untuk mundur. Memang kelompok-kelompok ini tidak pernah berhenti, ya, untuk melakukan sejumlah gerakan-gerakan massa, ya, pressure group terhadap rezim Pak Jokowi yang sepertinya tidak mau melihat, ya, Pak Jokowi ini tenang dalam bekerja, tidak mau melihat bagaimana pembangunan ini berjalan dengan stabilitas, ya, sosial yang aman dan nyaman, sehingga nampak bahwa yang ada di pikiran mereka ini adalah bagaimana mengganggu, ya, seluruh agenda-agenda pembangunan Pak Jokowi dengan maksud bahwa, ya, agar publik Indonesia kemudian tidak bersimpati. Kita bisa menebak bahwa apa yang mereka lakukan dari sejarah panjang gerakan demonstrasi, ya, semua ujung-ujungnya itu adalah meminta Pak Jokowi mundur. Tapi toh sampai hari ini juga Pak Jokowi maju terus dalam proses membangun Indonesia, ya, dari pusat hingga desa-desa. Dan besok, ya, kita akan melihat seperti apa mereka bisa mengkonsolidasi, ya, kekuatan jamaahnya, sekalipun dia menyebut umat Islam, tetapi saya yakin dan percaya masih banyak umat Islam, ya, yang paham akan situasi ini, yang waras, yang tidak akan ikut-ikutan terhadap kelompok-kelompok ini berdemonstrasi yang tujuannya ini sangat, ya, terkesan, ya, untuk melawan, ya, kekuasaan negara. Jadi mereka hanya ingin menciptakan suasana agar pemerintahan ini tidak bisa fokus untuk kemudian membangun. Besok kita akan lihat, ya, apakah mereka bisa melakukan sebagaimana yang pernah dilakukan sebelumnya. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa umat Islam, warga DKI Jakarta sudah pintar, ya, melihat bagaimana situasi hari ini, dan mereka paham bahwa kelompok-kelompok ini memang adalah kelompok yang tidak pernah senang dengan rezim Pak Jokowi. Salam NKRI, harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.